Pada pertemuan pertama, hari ini kita akan membahas tentang bab 1 yaitu induksi matematika. Dan sebelum kalian masuk ke induksi matematikanya, kita akan mempelajari tentang pengantarnya dulu, yaitu pengantar induksi matematika. Di sini saya memiliki gambar, yaitu ada tumpukan-tumpukan koin. Koin yang pertama, di sini ada 2 tumpukan, koin yang kedua 5, ketiga itu ada 8, keempat ada 11, yang kelima ada 14, dan seterusnya jika diteruskan. Nah, perhatikan tumpukan-tumpukan itu, jumlah koin yang pertama sampai ke N atau ke kita nggak tahu polanya ke berapa, itu membentuk suatu deret. Nah, deret itu dilambangkan atau dituliskan seperti ini. Jadi 2 plus ditambah di sini itu deret ya. 2 tambah 5 tambah 8, 11, 14, dan seterusnya. Nah, itu membentuk pola 3N min 1. Nah, penulisan deret di atas dapat diringkas menggunakan notasi sigma. Seperti ini caranya. Notasi sigma merupakan huruf ke-18 dari susunan abjad Yunani. Notasi sigma pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan dari Swiss. Nah, pada subbab ini kalian akan mempelajari cara menyajikan suatu deret dalam bentuk notasi sigma dan sebaliknya. Nah, di sini ada fotonya ya, foto dari penemu notasi sigma yaitu Leonhard Euler. Oke, kita masuk ke materinya. Notasi sigma. Notasi sigma itu dilambangkan dengan seperti huruf E besar seperti ini, adalah cara singkat atau pelambangan dalam penulisan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Deret bilangan itu bisa dituliskan U1 atau suku pertama. Ini 1, 2, 3 ini namanya indeks ya. Jadi suku pertama ditambah suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai suku ke nggak tahu berapa, kita lambangkan dengan N. Jika dituliskan menggunakan notasi sigma, akan menjadi kayak gini. Nah, ini dibacanya gimana? Cara membacanya adalah sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. K disebut batas bawah yang 1 ini, dan N itu disebut batas atas. Dan UK merupakan rumus suku ke K deret. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, kita akan belajar cara menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Contohnya, jika kalian diberikan suatu notasi sigma, seperti nomor 1, di sini ini berarti bisa dibaca sigma AI yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai 6. Jadi, huruf I di A ini kalian ganti dari 1 sampai 6. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu selanjutnya nomor 2, berarti kalian bisa baca sigma K kuadrat dari K sama dengan 1 sampai 5. Jadi K di sini kalian ubah jadi 1 sampai 5. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Nomor 3. Ini berarti bisa dibaca sigma 3B plus 2 yang berjalan dari B sama dengan 4 sampai 6. Jadi B di sini kalian ubah jadi dari 4 sampai 6. Ditulis seperti ini. Nah, itu cara menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Terus sebaliknya gimana? Kalau kalian dikasih deret kayak gini, nomor 1 dan 2, terus kalian suruh membentuk notasi sigmanya. Ada 2 langkah yang harus kalian lakukan. Langkah pertama yaitu mencari rumus suku umumnya atau suku ke N dari suatu penjumlahannya. Dan yang kedua adalah mencari batas bawah dan batas atasnya. Oke, saya akan ajarkan bagaimana caranya. Langkah pertama, kalian harus tahu suku pertamanya itu berapa. Suku pertama berarti U1 suku pertama. Atau bisa dituliskan juga A. Nah, berarti berapa suku pertamanya di sini? Oh, ada 3. Lalu kalian selanjutnya mencari bedanya, beda atau selisihnya. Bisa dicari dari suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya di sini ada 5. Dikurangi suku pertamanya yaitu 3. Jadi bedanya adalah 2. Langkah selanjutnya kalian mencari nomor 1 ini, yaitu mencari rumus sukunya. Berarti kita tulis dulu rumusnya UN sama dengan
A plus N min 1 dikali B. Ini adalah rumusnya ya, tolong diingat. Ini untuk baris dan deret aritmatika. Nah, terus kita tuliskan A-nya berapa? A-nya 3. Ditambah N-nya kita nggak tahu, tulis aja N min 1. Bedanya yaitu 2. Berarti bisa kita tuliskan 3 ditambah 2N min 2. Berarti sama dengan 2N plus 1. Nah, ini adalah rumusnya. Tadi langkah pertama kita udah terpenuhi. Selanjutnya kita mencari batas bawah dan batas atasnya. Nah, kalau untuk membentuk notasi sigma, batas bawahnya itu dimulai dari 1 atau suku pertama. Nah, terus suku pertamanya itu 3. Terus 35 ini suku keberapa? Lah, itu adalah batas atasnya. Caranya gimana? Kita tuliskan, yang kita mau cari tahu itu 35, itu suku keberapa? Berarti 35 sama dengan, masukin rumusnya yang udah kita cari tadi, 2N plus 1. Jadi 35 dikurangi 1 sama dengan 2N. Berarti 2N sama dengan 34. Berarti N-nya adalah 17. Oh, berarti 35 adalah suku ke-17. Jadi bisa kita tuliskan notasi sigmanya dari N sama dengan suku pertama sampai suku ke-17. Rumusnya adalah 2N plus 1. Perlu diingat ya, batas bawah itu bukan 3, batas atas bukan 35, tapi suku keberapanya, bukan angkanya. Oke, ini nomor 1. Terus selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Caranya sama, berarti langkah pertama kita cari A-nya dulu, yaitu suku pertamanya 10. Bedanya berarti U2 min U1, berarti 6 dikurangi 10, berarti negatif 4. Terus UN, rumusnya jangan sampai lupa, yaitu A-nya 10 ditambah N-1, bedanya adalah negatif 4. Jadi 10 dikurangi 4N ditambah 4. Berarti negatif 4N plus 14. Ini adalah rumusnya. Yang kita cari N-nya. Berarti negatif 22 itu suku keberapa? Berarti min 22 sama dengan min 4N plus 14. Jadi negatif 4N, ini min 22 dikurangi 14. Jadi min 36 sama dengan min 4N. Jadi N-nya ketemu 9. Nah, berarti bisa kita tuliskan sigma dari suku pertama sampai suku ke-9, rumusnya adalah negatif 4N plus 14. Nah, kayak gini caranya. Oke, itu untuk mengubah deret menjadi sigma dan sebaliknya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat notasi sigma itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu untuk variabel yang tak berindeks dan variabel yang berindeks. Indeks itu lambang kecil di bawah sini ya, AK, AI ini. Nah, saya akan jelaskan sifat-sifatnya untuk yang bagian tak berindeks karena yang bawah itu sebenarnya sama aja. Oke, yang pertama, sifat yang pertama. Ini itu contohnya seperti ini. Jadi, kalau kalian bikin soal di sini, K sama dengan 1 sampai 2 misal. Ini K, terus di sini sigma I sama dengan 1. Ini I ya. Sampai 2. Untuk I, ini sama aja. Jadi, hasilnya sama aja. Karena kalau di sini itu huruf K, di sini juga harus huruf K. Kalau di sini huruf I, di sini juga harus huruf I. Kalau di sini B, berarti harus juga B. C, C. Nah, harus sama. Kalau beda, berarti itu tidak bisa dikerjakan. Oke, yang sifat yang kedua lah. Sifat kedua ini adalah sifat yang paling sering dipakai. Contohnya gimana? Misal saya punya di sini sigma K sama dengan, misal di sini 2, di sini 5 dari 3. Nah, ini nggak ada huruf K-nya di sini, cuman ada 3 atau konstanta aja. Terus cara ngitungnya gimana? Perhatikan, atas yaitu 5, dikurangi bawah yaitu 2, ditambah 1 itu rumus, terus dikali 3. 3 dapat dari sini, dari soalnya. Tinggal dihitung, berarti 5 kurangi 2 itu 3, 3 tambah 1 4, 4 kali 3,
12. Kayak gini caranya. Terus selanjutnya yang sifat yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga itu contohnya kayak gini. Misal sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari misal 2K. Nah, 2 di sini itu bisa maju ke depan. Jadi 2 sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K. Tinggal K aja. Oke, contoh lain. Misal sigma I sama dengan 5 sampai 10 misal. Untuk 5K, sorry. Kalau I berarti juga harus I ya. Jadi 5 I kuadrat misal. Nah, berarti 5-nya bisa maju ke depan. 5 sigma I sama dengan 5 sampai 10 dari I kuadrat. Nah, kayak gini. Oke, kita masuk ke yang sifat keempat. Sifat keempat ini berguna untuk kalian mengubah batas atas dan batas bawah. Contohnya kayak gini. Misal kalian punya sigma K sama dengan 2 sampai 5 di sini untuk K min 1 misal. Nah, kalau misal saya pengen atasnya ini, batas atasnya yang 5 ini berubah jadi 6, berarti kan harus ditambah 1. Berarti kita tambah 1, 5 plus 1. Nah, kalau yang atas ditambah 1, yang bawah juga harus ditambah 1, berarti 2 plus 1. Nah, kalau ini atas bawah ditambah 1, yang dalam justru kebalikannya, dikurangi 1. Masih dikurangi 1 lagi. Kenapa kok dikurangi 1 lagi? Ini itu didapat dari sini. Jadi, untuk K yang ini itu dikurangi 1. Karena ini ditambah 1, maka dia dikurangi 1. Nah, jadi berubah jadi ini 6, di sini 3, ini K min 2. Nah, kayak gini. Terus kalau misal ini mau ditambah, kan dalamnya dikurang. Terus kalau yang atas bawah ini dikurang, dalamnya ditambah. Jadi contohnya, misal sigma K sama dengan 25 dari K min 1. Kalau saya pengen batas bawahnya ini jadi 1, berarti kan dikurangi 1. Berarti K 2 min 1, kalau bawah kurangi 1, atas juga harus dikurangi 1. Di dalamnya justru ditambah 1. Nah, kayak gini. Berarti berubah menjadi ini 4, di sini K sama dengan 1, di sini K aja. Karena plus 1 min 1, 0. Oke, kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima, saya tulis di sini ya. Sifat yang kelima itu, misal kalian punya di sini K sama dengan 1, di sini misal M-nya 3, 3 min 1. Dari K ditambah sigma, di sini K sama dengan 3, di sini misal N-nya 7. Nah, ini itu kalian bisa langsung ubah. Kalau ini sama, atas ini sama 3, di sini juga 3, nah berarti di sini kalian bisa ubah jadi K sama dengan 1 sampai 7. Ini sorry ada K-nya. Dari K. Nah, kayak gini. Dengan syarat M-nya itu harus kurang dari N. Nah, untuk sifat yang keenam ini paling gampang. Misal, ini K sama dengan dari 1 sampai 1 untuk K. Ya, otomatis jawabannya 1. Karena tinggal dimasukin aja. Terus kalau misal sigma K sama dengan 5, misal sampai 5, sama kan? Berarti dari K, jadi jawabannya langsung 5. Nah, itu adalah sifat-sifat dari notasi sigma. Untuk yang bawah itu sebenarnya sama aja, tinggal bentuknya indeks gitu aja. Oke, itu adalah penjelasan untuk sifat-sifat notasi sigma, cara menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma, dan sebaliknya. Serta penjelasan apa itu notasi sigma. Sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.